Oke, ketemu lagi di Bulan Bat. Mana suaranya? Baik, sebelum saya membacakan tema pada malam hari ini, saya akan menyapa penontonnya. Manfaatkan momen yang bagus karena iklan di Bukan Mata 1 menit 167 triliun. Yang sebelah kanan dari mana? Nah, itu mungkin udah maksimalnya ya. Udah maksimalnya dan mungkin faktor usia ya. Faktor usia sama ATM limit mungkin. Yang pakai peci dari mana? Wow. 100 nilainya. Yang tengah dari mana? Yang sebelah kiri dari mana? Oh, Jakarta Pusat. Luar biasa. Yang kuning-kuning dari mana? Gus, 100, 35. Baik pemirsa, tema kita pada malam hari temanya adalah manjadah wajadah. Alhamdulillah ya pada malam hari ini saya tidak ditemani oleh bidadari cantik yang turun dari truk pasir. Kalau saya bekerja sendirian itu lebih enjoy, tidak terganggu, lebih menikmati pekerjaan saya. Tapi kalau ada... Nah itu dia laki-lakinya mas. Yang ini. Yang ini mah. Oh, yang ini. Ya ini mah. Minggir mama mau lewat. Yang ini nih mah. Ini mah. Mah. Abang tadi kerja sendirian. Susi ngapain kamu kesini? Sembarangan. Ada apa? Ini mah dia mah. Laki-laki bibir belang yang suka gangguin aku. Kok laki-laki bibir belang emang sapi perah? Hidung belang. Ini dia mah. Masa aku diajakin nikah mah? Aku kan mau. Ya udah kalau mau. Bukan mah maksudnya mau sih mau aja. Tapi kan itu dulu nih mah ngajakin nikahnya. Dulu Alah, tuh dia mau sekarang nikah. aja mau juga. Masa dia dulu mau nikahin aku tapi dia nggak mau berusaha mah. Masa mau nikah emang anaknya mau dikasih makan apaan? Dia enak makannya dedak. Anaknya nanti makan apaan? Tata. Ini dia nih mah. Emang suamimu bebek apa nggak jadi? Bener apa enggak? Betul waktu saya... Ayo ngaku. Nggak boleh begitu. Orang nggak diapa-apain ini aja gitu mah. Ini harusnya... Jadi kalau ada keinginan kita wajib berusaha. Betul. Karena yang namanya keinginan dipraktekkan dengan usaha yang maksimal diiringi dengan doa kepada Allah itu sebagian besar akan berhasil. Oke, tepuk tangan untuk Mama Dede. Assalamualaikum Mama Dede, terima kasih sudah datang ke sini. Jangan bikin malu saya ya. Saya bahasa Indonesia tuh 9,20. Cuma matematika saya 2. Cuma nulisnya suada. Mana? Tadi dibilang suada. Oh nggak bisa baca kali. Sudah datang ke sini di tengah schedule Mama yang sangat padat. Dan apa kabarnya Mama cantik ini? Alhamdulillah, Mas Tukul, alhamdulillah. Mama kalau boleh jujur Mama, istri saya Susi itu di rumah kepingin Mama tuh pengajian di tempat saya tunggu-tunggu. Cuman Susi daftarnya kedeketan, kalau daftar ke saya bangsa 8 bulan, 10 bulan sebelumnya sudah daftar. Diselip-selipin dikit gitu sama. Emang bisa diselipin? Kalau Susinya bisa sih Ma.
Ya ada waktu senggang sedikit dia datang. Jadwalnya Mama. Nanti Insya soal gampang dah mah. Nanti Mama. Soal apaan? Apaan? Ucapan terima kasih. Kembali ke laptop. Pengen banget datang. Mama coba dong praktekin ketawa khas Mama. Kita semua kangen dengan ketawa Mama. Saya rasa tidak mungkin saya tertawa. Kalau tidak yang ditertawakan berarti saya gokil. Masa orang kata-kata nggak suruh ketawa? Bener-bener mah. Emang dia mah ada aja ya mah. Masa nyuruh orang Coba ketawa? pegang palanya, panas apa enggak? Enggak, palanya sih enggak panas mah. Kakinya yang gua Bibirnya rasa. mah. Coba dong. Lu ketawa. Jujur aja ya Mama tuh cantiknya luar biasa. Nggak dari jauh, nggak dari dekat. Sama dengan Susi. Susi dari jauh cantik, dari dekat ya. Ya cantik nama istri saya. Kembali ke laptop. Langsung aja nih Mama. Bicara soal manjadam wanjadah nih. Wajah. Manjada, wajada. Nah, Dia ini mana juga tulisan sih laptopnya, bacanya? laptopnya Ini ini yang loh. nulis apa yang baca yang Yang salah? nulis. Manjada Wajada. wajada. Menurut informasi yang saya terima, kalau Mama sudah mulai ceramah dari SD, emang apa sih yang membuat Mama tertarik mulai ceramah? Monggo. Saya bukan soal tertarik. Karena bapak saya penceramah, jadi kalau bapak saya ceramah, kita anaknya kan dibonceng tuh di sepeda. Ntar bapak saya ngomong, kita nongah aja begini. Jadi otomatis terdidik semenjak kecil. Terbiasa. Kembali ke laptop. Jadi sejak SD ngikutin, biasa. oh papahnya penceramah juga, jadi terinspiring, Tuh terekam. Mas, SD Mama udah suka ceramah. Maksudnya dari SD udah mainin di tong sampah, comberan. Nggak ada ini gimana gitu ya Lah saya Mas? main di tong sama nemuin kamu kan. Mas Kan Tugu. kamu ada di pikiran di situ sama. Halo gitu. Memang waktu SD bahasan ceramahnya tentang apa sih Mah? Coba Mama sekalian praktekin nih, monggo. Ayo maju ke Mas, depan. ini Mas. Enggak. Ini Sebetulnya ibaratnya ini begini. ini murid-murid TKDO lah ya. SD lah ini. Susi Ya, ini. betul. Enggak, jadi sebetulnya begini. Kalau SD itu saya tidak ceramah, cuman ngajar ngaji. Oh. Karena bapak saya punya madrasah, yang ngajar bapak saya, ibu saya, kakak-kakak saya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngajar lebih gedean muridnya daripada kita, gitu. Jadi punya murid sekian ratus dibagi-bagi gitu, seperti itu. Jadi kalau ceramah kayak sekarang tidak seperti itu. Seperti Cuman apa? kita ngajar kelompok ini, masalah fikih, masalah hadis itu aja saya rasa. Oh, ya misalnya seperti apa contohnya ini Mama kelompoknya Mama seperti ini. Mau nggak? Ih punya masa kelompok? begitu enggak? Yang ini, yang Ya, ini. ya, ya, Tasik dari Tasik. Yang dari ini, Tasik. yang ini ngelihatnya enakan Ya, daripada ya. yang mana? Mas, Betul, betul. sebenarnya tahu nggak kenapa Mama nggak mau yang itu? Kenapa? Dari tadi tuh di belakang Mas tuh nanyakan Mama kan jomblo. Ya. Pega-pega itu yang bule namanya siapa? Halo, Mama Dede katanya mau kenalan Mister. Stand up please. Lu jangan ngaco aja. Ah, Ini bentar. Ya Mama kan bersaudaraan nggak cie. Ngeledek lu. Kagak sopan sama orang tua. never mind, never mind. Yes, please. Mister, sorry. What's your name? Robert, You can speak bahasa I can't. Jawa, No. Sunda. Mama ajak ngomong dong Mama. Gos, Gos. maksudnya biar teman-teman. Silakan. Ah. Okay, never mind. You Mister. talk English yang Ya, translate Indonesia. Never mind. Okay, never mind. Of course. Mister, Mister, Mama said What, you very handsome. Oh, I think you're beautiful. No. Beautiful. Very. Yes, I'm very, very gorgeous. Iya. You can say you follow me, okay? Mama, Mama, kamu cantik banget deh. Never mind. Payah Never nih. mind. Follow. Mama, Never gitu. mind. Mama, Pantesan Pantesan, hari ini hari ini nggak ada hujan. gak ada hujan. Kenapa gitu, Ma? Kenapa? Aku wakilin ya. Karena panas. Kenapa? Karena Karena Nggak boleh begitu kesejukan Pega. hujan. Pega tidak kesejukan boleh hujan. begitu. Itu kagak sopan sama orang tua Mama Pega. kagak apa-apa kan? Kewalat Ini kamu. anaknya. Kewalat. Kan anaknya. Kualat Kewalat, kamu. kewalat. Dan
kali jamu monyet kamu. Oke, thank you, Kagak Mister. boleh. Mister, Oke, thank you. udah, Mister. Mama, nice to meet you. Thank you. Oke, Makasih. nice to meet you. Oke, thank you. Iya, Mama. Konyol Oke, oke. Monggo silakan. Mama silakan. Ngapain? Ceramah dikit. Ceramah aja. dikit. Dikit aja. Temanya manjada wajada lah. Monggo, silakan. Terserah Mama temanya apalah. Ini cerita sama Iya. orang tua apa yang ada apa Anak-anak ibaratnya waktu Oh kecil. iya, kan waktu kecil, Mam. anak-anakku sekalian, bukan anakku sekalian, teman-teman waktu itu makan Oh ya, kita masih kecil. Ya, Iya, iya. saya juga Jadi temennya yang waktu itu. Jadi yang namanya hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan itu perlu pengorbanan. Perjuangan kalau tidak ada kemauan tidak akan berhasil. Oleh karena itu apapun yang terjadi hidup kita wajib berusaha. Mau tidak mau kita wajib mau karena Siti Hajar pun gagal bangkit artinya hidup kita jangan takut gagal. Bangkit terus maka oleh Allah diberikan apa yang kita inginkan. Itulah yang dimaksud dengan manjada. Oke, luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bang Mak. Luar biasa. Memang jam terbangnya ya, Mama tuh punya jam terbang atau plywood ya. Memang suka terbang. Maksudnya pengalamannya banyak, Oh, itu namanya jam terbang. Yang Oke, masih di Bukan Bat. Kembali ke lab untuk Mama Dede ini. Apa ini? Maksudnya apa ini? Kehela katanya. Mama kan sudah malang melintang di dunia dakwah nih. Bahkan sampai berdakwah keliling Indonesia. Daerah mana nih Mah yang jamaahnya paling mengesankan ini Mah? Saya melihat selama ini pergi ke daerah manapun luar biasa orang ngebludaknya. Jadi Ngebludaknya ya. luar biasa banyak sekali. Itu Jadi bahasa Perancis, Mas. yang namanya mengesankan saya jadi tiap daerah selalu ada yang mengesankan. Jadi beda-beda. Daerah sini ini jadi masing-masing. Kalau di Bukan Empat Mata yang paling mengesankan siapa? Yang di Bukan Empat Mata yang paling mengesankan itu apa? Saya bertemu dengan Pega itu kayak Vega, anak saya. mah. Oh. Pakai V, mah. Begitu. Vega. Terus yang ini gimana? Yang ini mah Tarjo. Mengesankan Mah ya. Kalau Ya. diizinkan Susi saya mau jadi suaminya Mama. Mah, pengen katanya mah. Lo baik kok, lo luar biasa. Mama mau. Alhamdulillah saya selama suami saya meninggal tidak ada minat untuk menikah lagi. Jadi Mama! terima kasih. Terima kasih. Lebih baik Anda nyari yang muda-muda. Yang muda-muda capek. Masa katanya mama disuruh nikah sama Drigen Air Jam-Jam ya, Mama? Ah, Kembali ke laptop. Jadi semua jamaah di seluruh dunia di dunia ini mengesankan semua, Mbak. semua Besar masing-masing luar biasa. banget. Luar biasa Luar. sekali. Tepuk tangan untuk Mama. Saya juga demikian. Di antara saya syuting Empat Mata sampai Bukan Empat Mata, semua penonton di seluruh dunia nyata maupun gaib mengesankan semua. Yang di luar maupun di studio. Terutama yang ini. Kompresor ini, Maya. Mulutnya sampai cablak. Itu 5 jadi 2, Ma. Biasanya bahasan dakwah yang banyak di request Request. dan diminta banyak jamaah curhat soal apa nih, Ma? Monggo, Mama. Saya kalau bahas bahasan judul ceramah apa bahasan pertanyaan? Tema dakwahnya, Mama. Tema dakwah yang diminta oleh para jamaah yang Tema dakwah saya juga kadang-kadang diundang orang karena yang ngatur jadwal Mia anak saya. Saya tidak pernah tahu ceramah pergi kemana, acaranya apa, judulnya apa. Biasanya begitu saya datang tanya sama panitia atau kita lihat ada temanya apa. Atau saya tanya ke jamaah Anda mau judul apa. Oh, Jadi terserah. situasional. Ya. Luar Jadi biasa ya. terserah apa yang mereka suka. Luar biasa ya. Itu situasional ya. Jadi langsung. sesuai judul yang mereka inginkan. Luar biasa. Kembali ke laptop. Nah, kalau yang sering dicurhat tentang apa nih, Ma, oleh jamaah nih, Ma? Yang paling banyak tentang rumah tangga.
Misalnya apa-apa? Istrinya, Misalnya apa suaminya selingkuh. Tuh dengerin. Belum. Kan yang namanya suami selingkuh sama perempuan juga. Ya mama kenapa nunjukin ke Vega? Ya perempuan kan. Jadi misalnya ada suami yang pergi tanpa izin. Ada suami yang tidak tanggung jawab, tidak memberikan apakah lahir batin dan sebagainya. Masalah rumah tangga itu yang paling rumit, termasuk masalah mertua, ipar, dan menantu. Jadi keluarga kebanyakan ya. Ya, kebanyakan. Ya, ya mertua juga anu ya Dana. Ada yang Surga di telapak kaki ibu. Maka dari itu harus mencari ibu yang banyak biar surganya banyak. Bukan maksud hadis surga di bawah telapak kaki. Maksudnya bukan surga di sini. Tapi kita para ibu yang mengarahkan anak-anak kita masuk surga atau tidak. Begitu maksudnya. gitu. Surga di telapak kaki ibu, neraka di telapak kaki mertua. Kembali ke laptop. Terus pernah nggak bingung saat diberikan pertanyaan oleh jamaah mama? Saya alhamdulillah ya. Sampai saat ini karena memang pertanyaannya rasanya tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Alhamdulillah semua terjawab. Betul, setuju. Saya ngelihat mama di salah satu televisi, saya ngikutin terus. Mama itu benar-benar aduh cepat, Tegas ya, Mas, fast ya. thinking, ya menjawab dengan cepat, jelas dan akurat dan tidak pernah namanya meleset luar. Good. Kembali ke laptop. Untuk Mama Dedeh nih, sebelum Mama berdakwah di televisi, ternyata Mama juga aktif berdakwah di radio. Nah, lebih enak mana nih, Ma? Dakwah di radio atau di televisi nih, Ma? Monggo. Saya rasa sama. Kalau dakwah di radio, walaupun kita habis sholat, makai mau kena keredongan, yang penting suara kita keluar, orang kagak tahu kita lagi nongkrong. Oh mama Tapi lagi nongkrong. ya kalau kita kan kalau di radio kan di ruangan. Iya. Kita habis sholat, kayak pakai sarung masih pakai mukena. Enak, ketika ada lagu kita bisa Break makan, bisa ngobrol, bercanda. Lain di TV, kita kelihatan, dibedakin, bergerak juga pemirsa kan ngeliat. Iya. Jadi bedanya kalau di radio kita enjoy, kalau di TV formal. Wah. Tuh Mas. Jadi kalau mau syuting. Pega. Orang Pega. Sunda Orang Sunda. tidak bisa bilang F, Fitnah. itu fitnah. Fitnah tambah fitnah namanya. Dia bisa bilang pega. Aduh, liar. Sabada tuing. Abdi teh jalmi teh. Bagus ngaku. Goreng patut. Bubui bulan sangre bintan. Panon poe disasat. Kembali ke laptop. Coba dong Mama, contohin seperti apa gaya dakwah di radio Mama. Ini Kalau cuma di Mama radio. di radio. Nah, ini enggak ada ininya, cuma mic aja nih. Monggo Mama. Abang Nonen Cangcingnya Babe, saat ini kita semua ikut acara agama dan wanita. Judul saya pada hari ini adalah tentang manjada wajada. Luar biasa. Memang jam terbangnya ya. Mama tuh punya jam terbang atau plywood ya. Emang suka terbang? Maksudnya pengalamannya banyak. Oh, Itu namanya kirain jam anak. terbang. Jam terbang. Oh, namanya jam terbang ya? Itu maksudnya pengalamannya banyak ya di radio. Dia pengalaman di mana, ceramah di mana, itu namanya jam Maksudnya terbang. pengalaman gitu, Mas. Inggrisnya itu plywood. Flywatch. Jam terbang. Flywatch ya terbang. Fly itu terbang buat tutut jam. Aduh, Jadi luar jam biasa. terbang. Kalau di Padang jam gadang. Oke pemirsa, malam ini saya kedatangan seorang sahabat lama. Beliau adalah ustadz yang sangat dekat dengan Mama Dedeh. Beliau sering sekali ceramah bareng sama Mama. Penasaran? Langsung aja kita sambut Ustadz Wijayanto. Bentar ya. Mau saya kasih tahu nggak ya? Iya.
Ayi tahu nggak ya? Jangan, jangan. Soal kekayaan jangan disebar-sebarkan. Soal keberhasilan, soal sepatu, soal baju, soal Enggak, Udah. berarti soal yang lain. Ya, soal yang ya. lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lama-lama, sesama jenis belum ada obatnya. Enggak. Gimana langsung duduk apa langsung Sebentar, pulang aja? ada. Ya. Beberapa informasi alhamdulillah Ngomong, ya, Ustaz. fahama binikmati robbika fahadis. Mama Dedeh pernah nerangkan kalau ada nikmat itu ya dikabarkan. Alhamdulillah Apalagi yang disebut-sebut tadi. Setelah dibelikan mobil minibus. pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi dengan bintang tamu saya yang sangat luar biasa. Dengan Ustaz Wijaya dan Mama Dedeh. Tapi jangan lupa tetap bukan Mat. Itu luar biasa. Ngomong wae sekolah disamakan. Kalau nggak disamakan ya dicurigai gitu. Di luar negeri. Tapi lulus, nggak seperti yang di Semarang itu nggak lulus itu. Lulus, lulus. Cuma ijazahnya belum tak ambil. Oke masih di bulan 4 mantap. Kembali ke laptop. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Aman, terkendali. Setelah dari Singapura, insya Allah mau ke Bali, mau beli villa. Tahu aja ya. Tahu aja kalau istri saya dari sini terus beli ini beli itu ngerti aja. Pak Ustadz ini Ustadz apa intelijen ya? Ya, sekaligus mohon doa restunya mau keliling Eropa nanti setelah dari. Tahu, betul. Memang bulan Juni istri saya mau ke Eropa. Ya. Luar biasa ngerti ya. Biasa. Bisa tahu ya Mas ya? Iya ini intelijen Pak Ustadz. Terus ada apa lagi nih Ustadz kabarnya nih Ustadz? Kabar yang lain ya pokoknya apa yang ada disyukurilah. Pokoknya ulang tahun anak kasih mobil sport sudah cukup. Aduh. Ya kita bekerjakan untuk anak istri. Iya bagus. Iya. Kalau Warnanya saya merah. jihad melawan kemiskinan, kalau istri saya jihad melawan suami. Harus keseimbangan. Ya, Lo nggak tapi imbang dong. secara psikologis tipe-tipe kayak Mas Dukul ini tipe laki-laki yang setia. Kok Apa tahu? itu? Iya. Maksudnya apa itu? Secara psikologis kalau cari menantu jangan yang berkacamata karena secara psikologis orang yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Iya. Kenapa Ustaz? Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata. Ya kan kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat Iya Ustaz. itulah makanya dia kalau Makanya dia bisa dengan ngeraba-raba dulu kacamatanya. Kacamata mana ya? Dipakai baru hehe. Kalau berarti nggak beda jauh dong. Mas Tuku juga tipe yang gak setia loh Ustaz. Iya, gimana? Bangun tidur bukan nyari istrinya, nyari brongosnya dulu dia. Baru nyari istri. Memang saya anjing pelacak apa? Itu nggak Kembali boleh. ke Itu lab menghina laki. Ini mama emang bener tau. untuk Ustadz Wijayanto. Iya. Untuk Mama sebentar Mama. Mama silakan sok. Mangga, mangga, Ya, mangga. sok. Stok apa? kalau boleh saya sarankan jangan dimakan itu properti udah sejak saya siaran tahun yang lalu kan itu. Masih ada. Enggak. Masa bukan mata menyediakan makanan kecil ringan mesti 2 tahun yang lalu, 5 tahun. Untuk Pak Ustadz Wijayanto. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol banyak sebenarnya sedekat apa ini hubungan Ustadz dengan Mama Dedeh? Kabarnya sering ceramah. Subhanallah ya. Karena kita sesama manusia ya kita kan satu Loh, spesies ya. memang saya bukan manusia. Sesama manusia lah, Bu. Yang nanya ini. Jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Tapi ini manusia, Tat. Loh, tapi ini kan manusia. Walaupun manusia langka kan manusia juga, Iya, Tat. iya, iya. Tat, gak enak banget. Ya, itu juga hanya masalah perbedaan kasta di antara kita. Jadi nggak- Bukan, alhamdulillah saya di dalam banyak event, banyak sekali bertemu Mama Dedeh. Di Mekah pun kita dipertemukan Allah. Alhamdulillah. Di satu hotel lagi.
saya jaim-jaim mau foto agak jauh-jauh malah dirangkul sama Mama Teteh itu. Jadi Baik banget ya. kita sering off-air, kita ada taklim-taklim di Bandung juga kita bareng dan iya. sudah begitu banyak lah foto-foto barengnya gitu. Aduh, Ya. luar biasa. Wah, what's wrong with you? Foto-foto. Kayaknya cocok ya. Emang Tapi aku foto- jadi cemburu loh Karena Mama. dia seumur dengan anak saya. Alhamdulillah. Oh iya, Ma. Jadi saya senang sekali. Saya kan sudah 62 tahun. Iya, masih Jadi saya muda. sudah sangat tua. Jadi dia itu seumur anak saya. Jadi saya suka sekali ketika ada anak muda bangun kemudian berdakwah, saya senang. Artinya saya punya kaderisasi yang ampuh seperti itu. Kembali ke laptop. Untuk Ustadz Wijayanto nih, talk about manjada wajada nih. Iya. Untuk menjadi seperti sekarang ini Ustadz harus mengikuti 2 sekolah. Maksudnya apa nih Tat? Terus gimana bagi waktunya nih monggo? Iya, saya pikir semua orang mengalami. Dari dulu Mas Dukul juga nobody, sekarang menjadi somebody lah gitu. Apapun dulu juga dari merintisnya, dari mulai sopir angkutan sampai sopir pribadi, sampai dulu juga penyiar-penyiar radio juga. Iya, betul. Gaji cuma 75.000 per bulan gitu, bagaimana bisa itu semuanya. Dan ketemu jodoh aja hanya karena hajatan tidak sengaja. No somebody and then somebody from zero to hero. Mas, emang bener. Aku baru tahu loh, karena bilangnya selama ini ketemu istrinya di mana, katanya pas lagi ada crop circle, istrinya keluar katanya. Baru tahu ketemu di hajatan, Mas. Ya ketemu emang istri saya angin topan apa kayak Katanya. Jadi ketemu jajan tak lihat kok kakinya bagus. Saya kan turunan darah Napoleon nanti. Suka wanita sama lihat kakinya. Iya. Kenapa nggak lihat muka? Ya nanti nyinggung saya juga berarti. Monggo Ustaz, lanjutin. Bapak Ustadz. Iya, alhamdulillah saya selalu sekolah di negeri dan di luar negeri. Maksudnya di sekolah negeri terus di swasta gitu maksudnya. Negeri sama luar negeri gitu. Itu luar Ngomong wae sekolah disamakan. Kalau nggak disamakan ya dicurigai gitu. Di luar negeri. Tapi lulus, nggak seperti yang di Semarang itu nggak lulus itu. Lulus. Lulus, cuma ijazahnya belum tak ambil. Sebentar. Jadi Mama nanya, ini Wijayanto ini cerita Mas Tukul apa cerita dirinya sebetulnya? Jadi ada pertanyaan. Dua-duanya. Jangan nyeritain saya, nyeritain diri sendiri. Lagi Iya. Ustaz tahu aja ya, Mas. Kita kan berempati, jadi tahu yang dimau gitu. Jadi orang itu harus berpikir future oriented. Jadi sebelum dia tanya kita sudah tahu jawabannya. Oh gitu Dan ya. sampai tadi belum siaran aja, tolong bikin jawaban, nanti dia mau bikin pertanyaan. Jadi Oh gitu. saya Jadi kan- jawab aja dulu baru iya, pertanyaan. dulu kan iya. Iki acara opo? Jadi sekolah 2 ya, Iya, di negeri apa alhamdulillah swasta? saya sekolahnya selalu di negeri, pulang ke Diniah ke pondok pesantren, kemudian kuliah saya dulu di Gajah Mada di UGM. Luar biasa ya. Kemudian saya double di IAIN, jadi saya dapat sarjana sosial dari Gajah Mada. Dulu dokter Andes, sekarang SAG, sarjana alam goib itu. Sarjana Sebentar. Kalau Mas Wijayanto kuliah di UGM, Iya. sama di IAIN, Iya. Mas Tukul kuliah di mana? Untumu, Apaan? Universitas Tugu Muda. Enggak, Mama Dede, Mas Tuku juga sama UGM juga kan dulu seangkatan UGM-nya kan. Apa, bedanya apa UGM? Universitas Gajah Mada, ini Universitas Gigi Maju. Sama-sama UGM. Kalau Ustadz tadi sarjana alam. Mas Tukul SPI lulusannya. Apa itu? Sarjana peternakan iblis ya dulu ya, Mas. Makasih. Kagak boleh. Saya ini cuma D3. Apa? Dari dulu dongok. Tidak boleh saling menghina. Tahu, Mas. D-O-D-O S-A-S-A. Dosa. Deodo. Monggo nih mau Saya jawab. ngambil pasca sarjana kebetulan juga di 2 tempat, satu di Gajah Mada di kependudukan, kemudian ngambil master saya di Islamabad di IIU di International Islamic University. Dan kebetulan saya ya studi di Inggris juga
bahasa Inggris mas, bahasa Inggris. Yeah, I know. English is important, but you are Yes. impotent. You know? Yeah. Bisa, masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Iya, Oke, artinya luar jangan biasa. sampai nanti kita perlu banyak pengalaman itu sampai nanti sudah jadi presenter kondang, nanti istrinya telepon segera pulang. Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Jadi Yang ngomong gitu ya siapa? nah itu makanya kan itu. Oh, aku nggak ngomong gitu. Oh, Densus, oh sensus. Sensus, Densus. Kembali ke lab. For all my guests. Ternyata Pak Ustadz Wijaya itu sangat luar biasa sekali. Jadi pendidikannya ya, amazing ya. Mas, Ustadz juga kebetulan ngajar juga ya Ustadz Ya, ya. saya jadi Di- dosen, gajinya 1 dus, istrinya 1 sen. Saya di Gajah Mada, Bu, di Pasca Sarjana Universitas Gajah Luar Mada. biasa. Ya. Dulu nih cita-cita saya ya. Belum dikasih pertanyaan loh ya. Ya kan mau lanjutin cerita. dosen tadi, dosen itu orang yang cerdas itu udah tahu pertanyaannya sebelum itu. Tapi kan belum dikasih kan ya gantian. nanti saya kasih jawaban dulu, bikin aja pertanyaan. Orang tadi di ruang MIPA suruh jawab dulu baru suruh pertanyaan. Iya emang. Orang mah terbalik nanya dulu baru dijawab. Iya, Bang. Jadi dia udah tahu jawabannya sebelum ditanya. Orang yang bikin jawaban dulu. POL. Ah. Kembali ke laptop. For all my guests untuk Mama Dede dan Ustadz Wijayanto. Sebenarnya gimana sih cara untuk mengukur manjada wajada pada diri sendiri supaya tidak menimbulkan putus asa dan dapat meraih yang diinginkan? Monggo dari Mama Dede dulu. Yang namanya hidup kan tidak semua yang kita inginkan itu langsung berhasil. Sambil contoh saja itu dalam surat Al-Baqarah 158, Inna Sofa wal Marwa. Itu kan gambaran hidup di dalam dunia. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Namun usaha di alam dunia dimulai sofa. Sofa itu kesucian hati. Sofa itu ketegaran jiwa. Artinya kalau kita berusaha di alam dunia dimulai dengan hati yang suci, dengan jiwa yang tegar karena Allah, jangan karena apa-apa. Luar. Begitu. Jadi I do agree. Sangat setuju. kalau karena orang lain kita misalnya, kalau saya begini apa kata orang, ngapain mikirin orang? Yang penting gue mengerjakan Allah ridho. Siapa yang bayar listrik? Apa orang lain tahu? Betul. Makanya nggak usah mikirin kata orang, yang penting kata Allah, bener begitu hidup mah. Luar biasa. Subhanallah. Luar biasa. Ini namanya berkah. Monggo dari kalau Pak Ustadz Wijayanto. Ya waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh nanti Allah akan Memberikan berikan jalan. jalan-jalan yang Allah punya jalan yang lain. Gagal di sini, gagal jadi sopir, ternyata bisa jadi penyiar Balik radio. lagi. Gitu, gagal mungkin gagal di Sri Mulat, bisa berhasil di presenter di mana, bisa saja. Karena Allah punya jalan banyak kan, itu. Mungkin gagal di sini tapi bisa berhasil di usaha kos-kosan, mungkin gitu. Kontrakan. Yang penting wala asu min rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan Allah berfirman sederhana saja, amlil insani matamanna, sesungguhnya tidak semua yang kita harapkan, kita cita-citakan itu tercapai. Dulu yang senang sama Mas Tukul mungkin juga banyak. Wow, Mungkin. yang ludahin aja banyak. Oh banyak itu. Banyak. Tapi kalau semua terkabul, mosok istrinya jadi banyak kan susah. Betul. Yang pasti saya sih, dulu yang mahasiswa yang senang sama saya itu banyak sekali. Iya. Mahasiswa kali Ustaz. Maaf ya jangan gitu. Bukan. Masih normal lah, masih normal. Normal. Istri saya udah 3 anaknya. Istrinya berapa istrinya? Istri saya itu jangan- 3 anaknya. Oh, istri saya 1, anaknya 3 Kalau 1 itu is 1. Kalau 2 is 2. 1, 2, 3. Oh, berarti Kalau Istri saya 3 anaknya. Ya gini aja gak. Ya Mas. Yang waras ngalah. Tanya mama. Begini pokoknya mah, Ustadz ini mengatakan apa yang Anda hasilkan saat ini itulah yang disebut dengan manjada wajada. Manjada wajada. Gitu. I do agree. That's right. Kembali ke laptop. Pemirsa. Apa pemirsa?
Yang itu ceblak banget. Bintang tamu saya malam ini adalah seorang ustazah, tapi berbeda dengan ustazah lainnya. Kalau Mama Dede terkenal dengan ceplas-ceplosnya, kalau beliau terkenal karena senang ceramah sambil senandung dangdut dan akrab dipanggil Umi. Penasaran? Langsung aja kita sambut Umi Kurota Ayunin. Tepuk tangan yang mulia. Mari kawan semua, jangan melamun saja, dengar acara gembira, kita menyanyi bersama. Dengar acara gembira, kita menyanyi bersama. Marilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum Pemirsa, Mama. bagaimana share and care Bapak Alhamdulillah. Ustazah Mana dan tadi? Iya. Ustaz Umi bukan mata. Jangan kemana-mana, tetap di bukan Mas. Hello, hello, hello. Kecantikannya. Kecantikannya jangan sampai punya istri nggak bisa Salah, bedakan mana depan mana kecantikan nomor belakang. 3, turunan dulu. Turunan dulu, baru Mau kecantikan. kemana? Enggak, di sini aja. Apa enak-enakan? Di kontrak acara harus selesai, belum selesai udah mau pulang. Selesai dulu. Oke, masih di bukan Mbak. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke laptop. Assalamualaikum Umi Kurota. Selamat datang di Bukan Empat Kurota Mata. Ayunin. Kurota Ayunin. Ayunin. Kalau kata orang Jawa Kurota Ayunin. Oh, cantiknya. cantik. Cantiknya luar biasa ya. Bener-bener cantik Lewanes ya. Apa kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Luar suaranya bagus. Iya, Umi. Oh gitu. Makanya saya juga pengen jamaah-jamaah yang ada di sini pakai lagu, boleh nggak Oh sih? boleh, boleh pakai duit, boleh pakai lagu. Lagu. Kalau duit jangan nengoknya ke saya, kalau duit ke sono. Oh, nggak, Boleh silakan. ya? Ya, boleh. Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, kabar baik kita semuanya. Ayo diulangi lagi tapi yang serempak ya, yang semangat ya. Oke ya. 1, 2, 3. Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, kabar baik kita semuanya. Oh, Luar biasa. Kabarnya baik. Siap. Untuk Umi Iya. Kurota lagi nih. Penasaran ini Umi, dari mana nih ide Umi ceramah sambil senandung nyanyi lagu dangdut? Apa karena Umi hobi nyanyi dangdut atau bagaimana? Monggo. Emang saya terus terang saja hobi nyanyi, bahkan kalau berantem sama suami pun saya nyanyi. Aduh, Umi. Hari gini masih ada berantem-berantem? Lah, namanya manusia mamas wajar. Kalau di Cepete nggak pernah berantem. Kagak pernah gimana? Kagak pernah berantem. tapi Sehari nggak ada, tonjok-tonjokan 2 hari maksudnya ada, begitu. sehari nggak ada, 2 hari. Heeh. Monggo. Alhamdulillah memang pertama saya hobi nyanyi, yang kedua mensyukuri nikmat Allah. Kan kata Mama Dede, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Karena memang suara saya boleh dibilang mirip-mirip Afgan ya. Cowok. Umi. Enggak Afgan. Cumi. Bukan salah ngomong. Bukan Afgan, Mansur S. Bukan Mansur, S. Caca Handika. Yang cewek dong, Umi. Oh yang Cewek, cewek. cewek. Mm-mm. Kalau saya terus terang saja memang suara kan memang begini ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan memang lagi dicari mas suara yang agak serak-serak becek begini. Oh serak-serak bahasa ya nih ya. Iya gitu. Emang bagus Jadi suaranya. kalau saya ceramah mesti saya nyanyi. Apalagi kalau pertama kali saya kan bilang hari ini
Saya umumkan. Kagak ada air ya. Ada bubur. Boten enten toyo lho Mas. Ada nanti dia minum dia. Tajin malah ada malah. Ya ada air juga. nanti yang putih. Monggo tuh. Sudah tadi, jangan kalau banyak-banyak. Nah kalau kebanyakan nanti kesian penyanyi lainnya Bang. Oh. Abang dah tuh mah. Jadi dulu memang seneng nyanyi gitu. Iya, iya. Biasa. Nih, untuk Umi lagi. Terus pernah nggak diprotes sama jamaah Umi nggak dengan gaya apa nih? Gaya Umi seperti ini dengan gaya menyanyi ini? Yang namanya protes Mama sih banyak banget. Kalau bahasa saya mah ada yang lewat Twitter. Twitter. Apa itu Mama? Twitter. Padahal dia juga kagak ngerti Umi. Neng, kagak pakai dibilang, emang dia udah kelihatan dari bahasa tubuhnya kagak ngerti. Culun nggak ngerti. Tapi soal wanita, duit kerja saya ngerti. Ada yang lewat itu, terus ada juga yang lewat apa tuh lagi ya, Mail itu Mas, yang Email Mak. Email. Ismail, Mail. Iya, itu email. Yang maklum, Main udah nenek-nenek bapakku emang loh. begini. Jadi anu ya terbiasa menyanyi gitu. Ada banyak yang protes juga. Banyak Mas, ada juga yang lewat itu, yang lewat pacebok itu juga banyak. Kecebong sekalian Facebook. Oh, apa namanya? Facebook, Ya orang tulisannya pacebok. Saya mah jadi orang, Bacanya Facebook Mi. saya jadi orang kagak mau munafik Neng. Tulisannya pacebok ya pacebok, udah begitu. Ya, ini kayaknya lama-lama bintang tamunya tiga-tiganya bikin kita stres kayaknya. Tadi di sana ngomong soal keluarga saya, semua tahu semua. Iya, benar. Ini mama juga gitu, ini malah pacebok. Apa? Oh, makin rumit aja ya Mas. Iya, iya, Mungkin iya. kalau gitu langsung kita panggil salah satu yang juga terkenal Mas Tukul. Siapa? Kebetulan kita malam hari ini kehadiran Syekh Puji. Syekh Puji, selamat malam. Bisa silakan ke sini Syekh Puji. Silakan Syekh Puji. Sini Syekh Puji. Sini. Iya, iya. Syekh Puji Komplit datang. ya. Alhamdulillah ya. Komplit ya. Komplit ya Ini udah. jangan-jangan saudaranya Pepi malah. Syekh Puji makasih ya. Tangganya ya. Ya, Loh, Mas, yang ya. suruh turun siapa? Yang belum suruh turun, dia mau sekarang. Makasih ya Syekh Puji Oke, ya. terima kasih. Ya. Luar biasa. Banyak yang Kembali ke lab. For all my guests, untuk semua bintang tamu nih. Kalau dilihat dari Mama Dede, Umi, dan Ustadz punya gaya yang jenaka nih. Kalau di kehidupan pribadinya seperti ini juga atau malah lebih serius nih, monggo Mama Dede. Kalau saya mah mau di TV, mau di radio, dalam kehidupan sekarang inilah saya. Jadi saya tidak beda-beda karena emang saya tidak mungkinlah berkamuflase atau saya bersandiwara. Inilah adanya saya. Luar biasa. Monggo dari Umi nih. Kalau saya Mas, karena memang di TV saya juga cengengesan begini, ya. Di rumah pun juga biasa selengean begini juga. Bahkan kalau tadi saya bilang lagi berantem sama suami juga Bu, saya nyanyi. Pernah Mas saya berantem sama suami gara-gara duit. Loh, nyanyinya Tuh gimana? aki-aki duitnya banyak banget. Saya mau nyolong saya takut, orang kata Mama Dede haram kan ya. Iya, Jadinya iya. saya kagak mau. Iya, iya. Saya minta dikasih cuma dikit. Iya, terus Begitu maaf. dikasih dikit saya bilang gini, surga yang engkau janjikan. Nah, lihat. Bener apa enggak ayo? Yang namanya perempuan Mas kalau ngeliat duit matanya pada biru. Bukan Ijo. hijau. Bukan hijau mah masih mending biru. Tapi nggak begitu. Uh-uh. Kalau kita bisa nyari duit, kenapa harus ngambil duit suami? Ya, ya namanya pengen mah dikit. Tidak bisa. Suami ngasih ke kita sudah cukup kan oleh Allah dikasih rezeki. Rezeki kita diantaranya doa suami, jangan minta-minta loh. Ya elah mana. Ayo Pak Ustadz, ikutan ke sini Pak Ustadz. Ayo. Namanya perempuan mah. Tolong yang dibenerin, namanya Pak Ustadz. pengen. Masalahnya perempuan yang mana yang pengen mulu lihat duit laki. Iya. Kalau kita sudah merasa bersyukur dengan apa yang ada, ngapain pengen duit laki kita? Duit kita juga banyak kok. Iya. Tapi begini mah, namanya laki-laki kan memang punya kewajiban menafkahi istri. Orang duit-duit saya yang cari, lah dia kan dapat duitnya banyak juga mah begitu. Tapi dia udah ngasih Mau mana, Pak secukupnya Ustadz? kita. Belum ngasih, belum. Dia nggak diajakin ngomong, kesian.
Pak Ustadz mau kemana? Wanita Mau diciptakan dari kaum Hawa. Nah, wanita diciptakan dari kaum Hawa. Yang rame itu mesti wanita karena dia kaum Hawa. Oh. Benar. Laki-laki diciptakan dari kaum Adam. Adam itu mingkem, Adam. Orang ada yang semuanya kagak apapun itu bilang Adam mesti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Ada. Paling 1, 2 agak susah. Adam. Ada. Kembali ke lab. Kalau dari Pak Ustadz. Alhamdulillah saya punya istri, kebetulan mahasiswi saya. Jadi selisihnya 9 tahun. Kalau saya tidak menyenangkan istri, saya pikir tidak mungkin lah istri saya mau dengan saya. Wah, luar. Iya, Satu itu. betul. Kedua, dan istri saya itu kalau saya ngajar di UGM selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Sebentar. Istrinya Pak Ustadz, dengerin dulu. Istrinya Pak Ustadz, Anda harus tahu bahwa suami Anda menikahi Anda karena belas kasihan. Ayo. Diomelin lo pulang lo. Itu alasan pertama. Alasan kedua sudah saya investigasi, istri saya memang anaknya orang kaya di Jogja. Dan Takut dipecat dia. sayangnya sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Pasti dimarahin mertuanya pasti. Ini cinta karena harta ya. Iya. Berarti cowok matre. Dicintainya wanita karena 4. Betul. Betul. 5 liha. 5 liha karena Betul. hartanya. Harta dulu. Ya, kedua karena Makanya yang didemenin kalau kagak punya duit jangan ngagul. hartanya. Yang kedua Kecantikannya. kecantikannya. Jangan sampai punya istri nggak bisa bedakan mana depan mana Kecantikan nomor belakang. 3, turunan dulu. Turunan dulu, baru Mau kemana? kecantikan. Enggak, di sini aja. Apa enak-enakan? Dikontrak acara harus selesai, belum selesai udah mau pulang. Lihat dulu. Orang saya ulang lagi. saya nanya yang jawab dia, yang debat juga mama saya, gimana itu? Iya, Udah, Ustaz. lanjutkan Jadi debat. apa? Yang jelas Kalau 4 gitu perkara. 4. Ini teori marketing biar kita dipakai Wih, lagi. sabar. Oke, Yang jadi pertama, keturunan yang pertama karena harta. hartanya. Ya. Jangan sampai punya, kalau orang Jogja bilang jangan sampai mau 15 madem mantep manggon mangan melu morotua mati Ingat, mati. ngomong kagak ngerti gua mah. Kagak ngerti. Ini nggak ngerti, dipikir ngomongin mamah loh. Ya, Mohon ngomong apa? maaf, Harus mohon ngerti maaf yang pakai yang bahasa rame-rame. yang luar Jawa Romi. mohon maaf karena negara ini dikuasai orang Jawa. Mohon maaf sekali. Sombong. Bener. Ini buat pemirsa yang tidak mengerti apa yang dibahas Ustadz, di bawah sini udah ada artinya ya. Monggo Ustadz. Oh, ada artinya Gimana di mau? bawah. Gimana mau dilanjut lagi? Jadi, Lagi. penting harta juga diperlukan. Yang kedua juga perlu Keturunan. keturunan. Kalau nggak punya keturunan susah. Ya, Orang anaknya bilang siapa kalau dia? nggak punya anak Kalau itu kagak ada punya anak keturunannya. repot. Tapi Ya. lebih repot lagi kalau nggak punya anak. Itu lebih repot. 3, karena Kecantikan. kecantikannya. Jangan sampai punya suami nggak bisa bedakan mana depan mana belakang. Jadi Depan sini, belakang sini. iya, kadang-kadang susah ini diputer-puter mana depannya mana belakang. Ya sini depan. Oh gitu. Masa istri saya nyari mas muka mana? Ya kemesraan itu kalau mencium itu antar hidung. Ini belum sampai hidung sudah keduluan ya hanya ya. Adam. Lalu yang keempat Enggak Ustadz. apa-apa dulu orang tuanya petani ya. Kok tahu? Punya perontok jagung itu jadi Memang mesin slab di sini. Kayak mesin slab di sini. ini menunjukkan bahwa saya suka joke, saya suka senang dan ini bukan hubungan saya tidak pernah putus hanya karena yang begini-begini. Dan yang keempat karena agamanya. Jadi orang boleh yang lain tapi kalau orang secantik apapun kalau dia agamanya nggak ada nanti sudah diboncengin masih ada orang lain. Oh, luar biasa. Jadi harus ada keimanan ya. Masuk kok. Berarti dari apa yang Ustadz simpulkan aku cuma mau bilang Apa untuk para suami yang ada di rumah harus bersyukur karena wanita-wanita yang ada di sini semuanya memiliki keempat yang tadi Ustadz bilang. Luar biasa. Pemirsa, saya akan ngobrol lagi dengan bintang tamu saya sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Hat. Masa. Rasul bersabda, semua penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua.
Oleh karena itu kalau Anda orang yang muji, aduh ibu awet muda, jangan GR. Karena ketahuan usia Anda berapa. Begitu. Oke, masih di Bukan Banget. Mantap. Masih semangat? Mana suaranya? Yang sebelah kanan masih semangat? Mana suaranya? Dek, semangat ya, Dek ya. Hati-hati ya. Karena orang manis tuh kalau nggak diingatkan terus ini jadi makanan berang-berang nanti. Kembali ke lab. Pemirsa, bicara soal manjada wajada, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang dokter. Dia sangat bersungguh-sungguh sekali menjalankan pekerjaannya sebagai dokter, khususnya terhadap penyakit kanker. Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan berikutnya, yuk di plasma itu. Mendengar kata kanker, pasti di pikiran kita kanker adalah penyakit yang menakutkan. Kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dengan angka kematian 13% dari total angka kematian global. Di Indonesia, kanker menempatkan urutan ke-7 penyebab kematian. Oleh karena itu, Yayasan Kanker Indonesia aktif berusaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan penyakit kanker, mulai dari resiko, penyebab, cara perawatan, dan penyembuhan. Kanker bukan masalah individu, tapi masalah semua orang. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Dr. Adityawati Ganggaiswari. Tepuk tangan. Oh, silakan. Dokter. Kamu nggak denger apa tadi ngomong? Dokter. Saya nggak percaya kan. Kembali ke lab. Selamat malam Dokter Aditya, apa kabar? Selamat malam Pak Tukul. Baik, alhamdulillah. Juga. Langsung aja ini Bu Dokter. Iya. Kabarnya sedang ada program pencanangan Gerakan Nasional Peduli dan Pencegah Kanker Serviks. Maksudnya apa sih Bu? Coba tolong dijelaskan. Iya, monggo. baik. Memang seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia kanker serviks itu masih menduduki tempat nomor 2 tertinggi sesudah kanker payudara. Dan kanker serviks ini sebetulnya bisa dicegah dan bisa dideteksi dini. Caranya sangat mudah, murah, dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu YKI sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba memang terus-menerus melaksanakan kegiatan kampanye atau meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker serviks ini. Karena memang angkanya yang masih tinggi sehingga harus terus-menerus diberikan pengetahuan masyarakat ini, juga disadarkan bahwa pemeriksaan untuk mendeteksi awal kanker serviks ini sangat penting. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Oh, itu bisa disembuhkan ya. Pap smear itu ya? Dicegah ya Kak ya, bisa dicegah sejak dini ya. Di kalau ibu-ibu pap smear gitu. Iya, Ya, dok betul Ya, ya, dok. IVA dan pap smear. Tahu nggak pasmir, tahu nggak? Yang untuk sepatu itu. Semir, Ustadz, beda Ustadz. Oh, tapi semir. kan sudah pasti tidak kena kanker serviks, tidak mungkin ya. Ya cowok yang enggak dong. Makanya saya jelaskan biar Ini ya, kankernya kena, nggak pakai serviks, kantong kering nih Pak. Kalau dokter, untuk dokter ini. Nah, kalau boleh tahu apa nih visi dan misi Yayasan Kanker Indonesia yang sedang dicanangkan dalam rangka ulang tahun ke-35 yang di MC Tukul dan Vega ini. Cocok ya, Pak? Baik. Visi Yayasan Kanker Indonesia adalah masyarakat peduli kanker. Peduli itu singkatan dari P-nya perhatian, memberikan perhatian kepada pasien kanker, bahwa ya kalau seseorang menderita kanker maka bukan hanya pasien itu saja yang menderita, tapi juga keluarganya. D-nya dukungan, memberikan dukungan, support dalam segala bentuk, baik moral maupun material,
Kemudian li-nya adalah memberikan perlindungan. Jadi pasien merasa dia terayomi sehingga juga berusaha untuk mencari pengobatan yang benar dan tepat dan kemudian juga bisa meningkatkan kualitas hidup dia sebagai pasien. Ada artinya peduli. Kayak nama saya itu ada artinya tukul, turunan kul kuntilanak. Turunan kuntilanak dari teman saya ya Megai. Oh iya, itu ciri-ciri orang kena penyakit itu seperti apa? Ada perubahan fisik atau dari aromanya atau romanya atau rambutnya? Aroma emang kuntilanak ada aromanya. Ada. Yang ada aromanya bukan kuntilanak. Gitu. Iya itu yang di belakang Mas Tukul. Kalau gejala-gejala kanker sebetulnya kalau pada awal memang tidak khas, ya. Kalau kita bicara soal kanker serviks, gejala awalnya tidak khas, sehingga seringkali pasien itu didiagnosa oleh dokter bahwa dia menderita kanker serviks, tapi dia sendiri tidak merasakan gejalanya. Jadi memang pada awalnya dia tidak merasakan gejala apa-apa, tetapi nanti biasanya gejala itu muncul pada saat stadiumnya sudah mulai demam, meningkat. Tergantung jenis kankernya apa. Kalau kanker serviks maka gejalanya bisa keputihan, bisa perdarahan. Kalau seorang wanita sudah menopause, sebetulnya sudah tidak menstruasi lagi ya. Tapi kemudian bisa saja pada suatu saat pada usia menopause itu timbul menstruasi kembali. Nah ini harus kita curigai ke arah suatu keganasan. Kembali ke laptop. Untuk Mama Dede, Pak Ustadz Wijayanto dan Umi Korota ya. Mungkin ada wejangan untuk para saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit supaya tetap semangat dan tidak menyerah. Monggo dari mamanya. Mungkin di Pemirsa, kamera ya. Anda nggak usah khawatir. Rasul bersabda, semua penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua. Oleh karena itu kalau Anda orang yang muji, aduh ibu awet muda, jangan GR. Karena ketahuan usia Anda berapa. Begitu. Tapi bener ya, Mama Dede ini kayak usia 28. Lo bener ya? Bohong Mak, katanya maksudnya 1928 Mak. Ya, tidak masalah, memang survei membuktikan kok. Tapi Mama awet muda. Masih lo. Tidak masalah, ini segede-gede anak-anak saya. Bener Sama Mak. Susi itu 11-12 lah pokoknya. Kalau dari Umi nih. Ya yang jelas Enggak, begini. silakan. Allah selalu memberikan apa yang kita kuat. Jadi Allah memberikan ujian tidak mungkin di luar kemampuan kita. Jadi apabila kita menghadapi kesulitan, kan kata Mas Tukul, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan. Jadi kalau yang lagi sakit berusaha berobat berdoa, insya Allah Allah akan memberikan penyembuhan yang sempurna. Luar. Kalau dari Ustadz, monggo Ya, Ustadz. salul afiyah badal yakin, kalau orang sudah beragama mintalah sehat. Karena kalau nggak sehat, semua amalan tidak bisa sempurna. Mau zakat, mau kerja juga nggak bisa. Mau haji, kita istiqoah, nggak sehat gimana mau itu? Sehat badannya, sehat jiwanya, sehat rohaninya. Dan ingatlah bahwa ad-darur yuzal. Setiap satu hal yang penyakit itu wajib hukumnya untuk kita hindari, untuk kita hilangkan. Maka sakitnya orang beriman, kalau dia mau mengusahakan kebaikan, mengusahakan kesehatan, maka menjadi kafaroh atau penebus dosa-dosanya. Itu semua. Pemirsa, saya akan ngobrol lagi dengan bintang tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Don't go anywhere, stay tune all me, I'll be back. Tetap di Bukan Mat, Selamat maaf ya Mama. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Tanya Tamu Tukul, segmen yang paling seksi di antara segmen-segmen yang lainnya pastinya Mas ya. Yang ngomong siapa? Saya Mas. Tapi ngomong-ngomong gila ya sepatunya, boleh Mas? Gila Kenapa ya. emang? Mahal banget kayaknya Mas ya. Ya kita syukuri lah. Kita Wow. syukuri ini nikmatku sekecil apapun akan kutambah nikmat-nikmat selanjutnya. Luar biasa ya Mama ya. Ya, betul. Enggak apa-apa ya Maya. Gak apa-apa. Sepatu sama orang bagusan sepatunya ya Maya. Tidak usah begitu.
Tidak usah lihat begitu. Tidak usah lihat karena begitu. kata Allah yang dinilai oleh Allah bukan luarnya tapi hatinya. Oh, Insya Allah hatinya. kita semua hati kita. Oh iya, iya. Betul juga, Mah ya. Betul. Jadi walaupun luarnya hancur sedemikian rupa, Jangan bilang hancur. Jangan Kalau hancur. kita mengatakan hancur artinya menghina yang membuat yang hancur. Oh iya. Jangan dilihat dari barangnya, yang penting hati dan perilakunya. Betul, Mah ya. Perbuatan. Iya. Betul. Jadi nggak boleh ya ngata-ngatain jelek. Nggak gitu, boleh. nggak boleh ya. Karena nggak dikatain jelek itu udah jelek. Mama, Mama. Tidak boleh ngatain jelek. Nggak boleh Tidak ngatain boleh. Karena Karena udah- begini, dikatain nggak dikatain memang kenyataannya begitu. Emang begitu. Gua pikir Mama belain gua. Syukurin loh. Tapi nggak apa-apa, memang apa adanya seperti ini. Betul. Tuhan memberi casing seperti saya, mesti ada manfaatnya. Gunanya untuk menghibur bangsa kita tercinta Indonesia dan sekitarnya. Tapi ini ya, tidak hanya tamu bukan empat mata yang Yes. boleh ditanya. Ternyata rekan saya ini, Mama ya, walaupun begini-begini apa adanya. Begini-begini itu maksudnya apa? Tapi beliau ini senang sekali diajak sharing, Mama. Share and care. Betul, bahkan Berbagi dan peduli. sering kasih tips kepada kita, bahkan kepada kru-kru bukan empat mata. Ini yang saya inget nih, Ya. Mama ya. Harus. Jadi Kang Renaldi ini pernah berkata, istri yang baik itu adalah seorang istri yang selalu siap sedia. Apalagi kalau suaminya pulang kerja nih Mama, jadi harus menyiapkan santapan gitu ya, karena kan capek gitu. Seperti istri saya katanya Mas Renaldi. Susi, Betul. SSBW, Susi Karena Similiki, prinsip wele-wele, prinsipnya Mbak Susi itu siapkan makanan dan segelas kopi. Nah, Mbak Susi ini selalu menyiapkan makanan dan beliau ini sangat kreatif. Saking cintanya kepada rekan saya, dia mempunyai kreativitas dalam membuat masakan-masakan atau Di menu antaranya masakan. Di masak apa? antaranya seperti ini, Nggak soto sabar. ayam. Mama nggak sabar. Lama soalnya di kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya begitu-begitu. Akhirnya masaknya kan disebut-sebut. Mama, Ayo, yang Mama. lama kan yang enak, Mang. Seperti contohnya Jangan Maya. megang-megang muka orang bukan muhrim. Oh iya. Kalau begini Alangin, boleh Mas. nggak? Ya nggak megang. Enggak, pakai. sih tadi megang. Makanannya Mama. Nah. Seperti soto ayam rasa rujak. Ya. Nggak pernah kan Mama kan? Seperti tongseng kambing rasa spaghetti. Nggak pernah Mama. Baru tumben denger kok. Makanya yang ini yang paling luar biasa Mah. Nggak pernah kan nyobain pecel lele rasa ayam? Nggak pernah. Saking sayangnya ya Mah ya. Ya, Iya kan? tahu petis itu. Petis itu. Tapi ini yang paling luar biasa nih ya. Katanya nih Mah ya, tips yang satu ini ditujukan khusus untuk para suami. Kalau Anda mengalami suatu masalah yang luar biasa besar, tidak tahu jalan keluar ya, tolong jangan pernah datang dan mengadu kepada yang pertama Mak Icih. Karena kepedesan katanya Ya. Mah, ya kan? Yang kedua? Yang kedua Mak Erot, karena Ya. takut kepanjangan, ya kan? Yang ketiga, Mak Erotnya udah meninggal. oh iya, anaknya Mak Erot. Takutnya Emang udah bisa kepanjangan. kayak Mak Erot? Udah Nggak bisa? tahu kan dia katanya nggak. Oh, nggak nurunin boleh ngomong. ilmu. Iya nurunin Ya. ilmu. Nah yang ketiga nggak boleh datang ke Mami Dora karena takut digerebek sama tramtip katanya gitu. Tapi dia bilang datanglah kepada Mama Dede. Katanya. Bener kan Mas ya? Betul. Oleh sebab itu pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya yang begitu mengasihi istrinya. Betul. Begitu mencintai istrinya. Istrinya dibilang adalah wanita yang paling cantik di seluruh dunia. Istrinya dibilang adalah yang wanita yang paling seksi di seluruh dunia. Dia bilang dia tidak akan mau poligami. Kecuali sama Tamara Blesinski. Siapa lagi kalau bukan? Re. Kita lihat ya. Yang pertama. Mama Dedeh dari Opik 46. Ketawa khasnya mana? Hehe, ketawa dong. Ketawa Ma. dong, Ma. Oh. Saya tidak mungkin tertawa kalau ada yang tidak ditertawakan karena saya jadi orgil. Berarti aku harus ada yang ditertawakan dulu ya, Pak ya. Ini dia orgil. Berhasil Mas. Berhasil bikin. Beneran kayak persis. Emang, Mah. Mama memang ketawanya memang begitu ya, Mah ya? Kagak ngambil untung dari sononya begitu. gitu ya, Mah. Itu mah serem. Bukan hanya yang ketawanya serem, memang orangnya serem, Mah. Silakan, Mas. Buat Mama Dedeh nih, dari Jasmine.
Kalau nggak dakwah aktivitasnya apa? Punya hobi? Saya ini orang kampung. Kalau nggak dakwah, saya itu kan ada pohonan, saya ngurusin pohonan, saya yang nyangkulin, saya yang nanemin, saya yang mupukin, saya yang ngerapih-rapihin. Karena itu saya orang kampung, hobi saya, jadi itu kerjaan saya. Luar biasa. Pohonan apa yang paling Mama suka? Kalau buah apa, kalau bunga apa? Yang namanya bunga-bunga, saya tidak ada yang mana paling suka. Pokoknya kalau saya suka, walaupun dibilang itu mahal, kalau saya tidak suka, nggak bakal saya beli. Kalau itu saya suka, walaupun murah, saya pasti ambil. Yang penting kata otak saya itu bagus, saya ambil. Apa itu? Di rumah yang paling banyak pohon paling apa? banyak apa? Saya tidak tahu namanya terus terang, tapi tahu. Buahnya seperti apa? Ma? Kagak berbuah tahu. Kan itu kembali kakinya kayak gitu aja aja. Jadi, Buahnya kalau daun-daunnya. jadi yang namanya bunga kagak berbuah, daunnya aja doang. Duduk sono-sono. Jalannya begitu. Kayak orang habis melahirkan jalannya. Payah nih ya. Kayak orang habis melahirkan. Jadi daunnya seperti daun pintu gitu Mama maksudnya. Ya udah terserah Anda lah yang ngomong. Oh masih ada lagi? Oh sudah Mas, Oke, closing. sudah. Oh, iya. Terima kasih ya Mama Dede, boleh tepuk tangan buat Mama Dede, luar biasa. Luar biasa. Ya. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Tanya Tamu Tukul yang dipersembahkan oleh Detik Forum. Tanya Tamu Tukul yang bombastis, fantastis, muhtahir. Silakan. Fenomenal, faktual, dan berimbang. Hanya ditanya Tamu Tukul, bukan mata. Oke, masih di bukan mata. Kembali ke laptop untuk Ustadz Wijayanto. Curhat nih Ustadz. Ustadz kan tahu segala hal tentang kehidupan saya. Nah, gimana nih cara saya menyampaikan ke istri saya supaya bisa, loh kok ada pertanyaan kayak gini? Udah Mas dibaca aja. Ya enggak, nanti malah. Baca aja Mas, kita Enggak. udah tahu itu apa. Enggak ada pertanyaan ini. Gimana cara supaya cash flow manajemen yang bagus lah. Ih, takara. Wali kuli syai'in maziah, dari setiap sesuatu itu pasti ada satu kelemahan dan kekurangannya. Ada orang yang pinter cari uang tetapi nggak bisa memanage uangnya ada. Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Istri gemuk kadang-kadang juga ada manfaatnya, kalau banjir nggak usah cari pelampung. Jadi kalau Cipete banjir tinggal mama tengkurep, enak sekali tinggal anak itu. Mungkin suami dulu wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Dulu menarik, Mendorong giginya, mendorong bibir gitu Mas. kan lawan dari menarik itu kan mendorong. Ya. Yang menariknya artinya beda Ustaz. Oh iya, maksudnya mendorong itu Ini mendorong. gingsul tapi di depan semua. Iya. Saya suka kalau ada host yang suka menonjol gitu, suka saya menonjol gini. Ya, artinya pasti dengan kelemahan itu, kalau saya sendiri terus terang, istri saya mudah-mudahan lihat, tapi saya nggak tahu tayangnya kapan. Yang pasti besok ada. Mei tahun Iya. 2200. Iya, nggak masalah. Nggak undang di sini, nggak paten. Intinya adalah hampir semua, karena saya ada pesantren di rumah saya, jadi hampir semua yang kaitan dengan keuangan, semua dipegang oleh istri saya. Serupiah pun saya tidak tahu Luar berapa. biasa. Sama mas saya juga gitu. Mirsa, apapun yang dikerjakan secara sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya dengan baik, sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih untuk para sahabat saya, Mama Dede, Ustadz Wijayanto, Umi Kurita, Ayunin, dan Dr. Adityawati Gaiswari. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah Mamun Studio. Saya hanya Saskiding Saspolak, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan ini yang bagus dan yang kurang berkenan, jadi ambil tonton terus, bukan nama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetap bukan mata. Di setiap nafasku, di dalam detak jantungku, tak pernah ku beragu, hanyalah kau yang di hatiku. Air yang mengalir jernih, takkan
turunkan